Hello guys, welcome to Communication Project 19 bersama saya Farhan Syarifuddin. Kali ini kita kedatangan narasumber dan juga sekaligus bintang tamu pada podcast kali ini. Tentu narasumber kali ini sangat spesial karena kenapa? Ini kita datangkan langsung dari Pulau Seberang, Pulau Sumatera. Wow, kira-kira siapa itu dia bintang tamunya? Mau tahu? Ikuti terus podcast kali ini. Oke guys, seperti kita tadi mau bilang, ini gue udah langsung datangkan dari Pulau Seberang. Kira-kira Pulau Seberangnya yang mana ya? Pulau Sumatera kah, Pulau Bali, atau Pulau Kalimantan? Yuk kita langsung saja kenalin. Ini dia bintang tamu kita kali ini. Halo, boleh? Halo guys. Oke, silakan kamu kenalan diri, kamu siapa, dari mana, dan ya terserah kamu aja lah pokoknya. Oke, kita langsung aja ya untuk tadi diminta perkenalan dulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Asrolani, biasanya dipanggil Aas. Saya berasal dari Pulau Sumatera, yaitu lebih tepatnya di Riau gitu. Jauh. Berbicara, nama kamu agak unik ya. Iya. Maksudnya kamu ini kan berasal dari Riau, Sumatera gitu ya. Iya. Dengan nama Asrolani itu saya terngiang-ngiang sama artis Pantura. Penyanyi dangdut ya? Iya. Itu kalau tahu sejarahnya gimana tuh? Sebenarnya kalau ditanya itu dari mana, saya itu sebenarnya lahirnya tepatnya itu di Indramayu, di kota Indramayu. Nah, ya. kebetulan karena orang tua saya itu orang Indramayu, bapak saya orang Indramayu, jadi ya namanya katanya sih ya, ini tuh memang diambil dari nama penyanyi dangdut Pantura yaitu Asrolani gitu. Berarti bapak kamu ngefans gitu Iya, ya? sepertinya pada saat itu ngefans gitu. Kamu saya tahu nggak Asrolani itu siapa penyanyinya? Udah pernah lihat belum? Udah pernah searching itu Asrolani itu siapa? Dulu tuh sempat ditanya ya, kenapa? Maksudnya tuh nama artinya tuh apa sih gitu? Sempat kepo juga dan akhirnya cari tahu dan oh ternyata tuh nama seorang artis loh gitu. Oh jadi mungkin harapan bapak kamu akan menjadi seorang artis kan? Iya mungkin sih, Gitu amin. ya. Oke, terima kasih sebelumnya kamu udah berkesempatan untuk hadir, meluangkan waktunya kita wawancara. Kamu ibarat artis hadir lah di sini ya. Langsung saja, udah siap? Siap dong. So aja dong, nggak usah tegang. Iya, gitu. siap. Biasalah artis mah pasti nggak tegang gitu ya. Kalau boleh tahu nih As, apa sih alasan kamu kuliah di sini khususnya di Majalengka? Oke, sebenarnya nggak ada alasan khusus gitu karena emang dulunya kan saya nggak pernah merantau ya gitu. Dari dulunya emang nggak pernah merantau, jadinya memutuskan untuk merantau itu karena keingintahuan yang besar gitu. Seperti apa sih kota orang gitu. Nah kebetulan memang waktu itu daftar di suatu pulau juga dekat dengan Pulau Riau ya gitu, Pulau Sumatera gitu. Tapi nggak di ACC ini sama orang tua, nggak diizinin, dan diizininnya itu di Majalengka karena emang mamah itu asli orang Majalengka, bapak juga Indramayu, jadi ya banyak keluarga di sini gitu. Sekarang juga kan tinggalnya sama saudara ya, sama bibi gitu ya, walaupun ngekos juga, cuman sering bolak-baliknya ke rumah bibi gitu. Itu sih sebenarnya alasan khususnya karena ingin memperluas pengetahuan saya di kota orang tuh kayak gimana sih? Kenapa harus di Jawa Barat? Sedangkan kalau pulau misalnya Pulau Jawa kah, ada Pulau Kalimantan gitu. Kenapa nggak sekalian Jawa gitu? Sebenarnya memilih untuk di Majalengka itu karena orang tua sih. Karena orang tua mengizinkannya, ya udah kalau mau jauh sekalian aja jauh gitu, jangan nanggung-nanggung gitu. Jadi padahal nanggung tuh ada Pulau Bali. Iya benar sih. Tapi lebih orang tua tuh mikirnya takut nggak ada yang ngejagain mungkin ya, karena misalnya orang tua ya, kekhawatirannya sangat tinggi gitu ya. Kebetulan kan emang saya tuh anak bungsu ya, jadi emang tahu sendiri kekhawatiran orang tua kayak gimana ya gitu. Beda dengan anak sulung. Iya, jadi mungkin itu sih alasannya, karena ada alasan kayak ada yang jagain lah di sini. Oke, baik. Kamu mulai kesini sejak kapan? Apakah sebelumnya udah pernah ke Majalengka kah? Atau baru pas kali ini kamu semenjak kuliah di sini? Oke.
Saya itu ke Majalengka dulu waktu kecil, pernah ke Majalengka, tapi itu umur kelas 1 SD gitu. Terus memutuskan ke Majalengka lagi setelah lulus dari SMA. Itu langsung pengumuman beberapa minggu langsung berangkat ke Majalengka untuk pendaftaran gitu. Berarti pernah kesini ya sebelumnya? Pernah, waktu kecil umur berapa ya? 7 tahun atau berapa tahun gitu. Nah, berbicara mengenai kan kamu istilahnya kesini melanjutkan pendidikan gitu ya. Mengapa kamu tertarik nih khususnya di Universitas Majalengka, dan khususnya kamu juga mengapa kamu tertarik di bidang ilmu komunikasi? Oke. Padahal sedangkan ada universitas yang lain yang ada di Majalengka ataupun di seberang Majalengka pun ada. Oke. Saya jawab dulu yang pertama ya. Iya. Kenapa harus di Universitas Majalengka? Iya. Gitu. Karena saya itu dari dulu memang incarannya adalah ilmu komunikasi gitu. Jadi saya melihat di universitas tuh ada Universitas Majalengka ya khususnya ada ilmu komunikasi loh gitu. Jadi ya memilihnya Majalengka gitu, Universitas Majalengka karena emang satu-satunya universitas ya di Majalengka gitu. Karena emang kalau berbicara memilih ilmu komunikasi, emang apa sih cita-cita kamu sehingga kamu mengambil jurusan ilmu komunikasi itu sendiri? Dari dulu, dari kecil, dari SD itu aku udah hobi banget yang namanya nulis. Ya, nulis cerita atau puisi, itu tuh udah dikembangin dari SD sampai SMA dan emang ngelihat ada ini nih, ada sesuatu nih yang nyambung ke ilmu komunikasi. Jadi ya udah gitu, ngejalanin hobi aja. Udah ada hasil belum misalnya dari kamu sebagai yang cita-cita menjadi seorang penulis berarti ya? Iya. Udah ada apa sih istilahnya? Kamu udah pernah nulis apa gitu? Iya. Mungkin dari dulu kan ya puisi-puisi biasa lah mungkin kan dikumpulin di buku diary gitu. Terus alhamdulillahnya sih waktu SMA itu pernah buat buku, nerbitin buku sama teman-teman, itu buku puisi sama buku cerpen. Itu alhamdulillah dan terjual juga, itu ISBN ya kalau ininya disebutnya gitu. Terus sama pernah ikut lomba waktu teh juara masuk ke tingkat provinsi yaitu menulis puisi esai nasional gitu. Alhamdulillah masuk ke tingkat provinsi Riau gitu. Luar biasa ya, nanti pengalaman memang ada dan pas kamu masuk ilmu komunikasi itu sendiri ya. Ya. Nah, itu kan bicara saat kamu ke Universitas Majalengka dan ilmu komunikasi. Nah, bagaimana sih setelah tahu kamu Majalengka itu seperti ini, apa yang kamu rasakan? Mungkin itu kayak kultur shock ya. Jadi kayak dari awal itu kan memang aku budayanya di sana adalah budaya yang intonasi nadanya yang tinggi. Intonasi ya. Ibaratnya orang sini tuh mengenal orang Sumatera adalah orang-orang yang kasar. Galak gitu ya. Galak gitu. Padahal enggak, itu mah memang udah kebiasaan ngomongnya kayak gitu. Jadi mungkin shocknya adalah ngomong sama orang sini yang misalnya gini nih, apa sih kok tuh gitu. Itu tuh kayak menurut aku itu tuh bahasa yang biasa, tapi ketika memang ngobrol sama orang sini itu kayak ya apa sih kamu marah-marah gitu. Jadi mungkin shocknya itu, terus sama dulu waktu pas pertama kali kesini aku nggak bisa sama sekali bahasa Sunda. Karena sekarang emang gimana tuh? Iya, karena emang kalau di Riau-nya orang tua itu pakai bahasanya Jawa Indramayu. Ya walaupun memang aku nggak bisa berbicaranya, tapi ngerti gitu. Beda sama Sunda gitu. Gitu sih. Kamu di sini udah punya teman kah atau teman asli Majalengka? Alhamdulillah sih banyak teman dia, banyak kenalan gitu ya, walaupun akunya nggak terlalu kenal sama dia tapi dia kenal sama aku gitu. Kamu di Majalengka sendiri tuh udah menelusuri daerah mana saja, tempat wisata mana saja gitu? Oke. Mungkin kalau itu sih ya yang lebih kita tahu mungkin Panyangan. Susah banget ngomong itu. Terus sama para layang gitu-gitu aja sih mungkin. Gimana setelah tahu ada wisata seperti itu? Apakah enakan di sini atau di Riau? Kalau ditanya enakan di mana ya gitu, karena emang aku besarnya itu di Riau, ya mungkin enakan di Riau gitu. Karena emang teman-teman aku dari SD sampai SMP banyaknya di sana gitu. Cuman kalau untuk cuaca, untuk pariwisata ya enak di sini karena banyakan di sini gitu sih. Oke, berarti banyak sudah ada pengalaman yang selama kuliah di sini. Apa sih harapan kamu ke depan nih? Apakah akan stay di Majalengka kah atau mau kembali ke Riau?
Mungkin kalau harapan aku ya pengennya cepat-cepat lulus gitu, kalau bisa 3,5 tahun lulus gitu. Amin. Insya Allah ini mah. Terus mungkin pulang dulu ya ke Riau karena emang udah kangen banget sama orang-orang yang di Riau. Tapi kalau untuk cari kerjaan mungkin nggak di Riau gitu, mungkin di kota lain gitu. Merantau lagi Oke, gitu. mudah-mudahan bisa terwujud lah apa Iya. yang kamu cita-citakan. Oke, itu aja As. Terima Ya. kasih kamu sudah berkenan untuk bisa hadir di podcast kali ini. Semoga termotivasi nih bagi yang menontonnya, dan tolong dong dibantu untuk supaya nonton gitu ya. Gitu. Buat teman-teman yang kalian itu penasaran banget gimana sih budaya-budaya lain gitu, kayak misalnya dari Riau, ini kan budayanya berbeda juga. Terus dari apa sih pembahasannya pasti seru banget nih di konten ini gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman gabut atau nggak punya kerjaan dan emang penasaran banget tentang hal-hal itu, mending nontonin di konten ini gitu. Di mana channelnya? Di Communication Komunikasi. Project 19. Nah, itu dia. Oke, sekali lagi saya terima kasih sudah berkenan hadir, dan next kita bisa collab lagi di Amin. project-project selanjutnya. Oke, thank you. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya tentunya hanya di channel Komunikasi Project 19. Oke, bye-bye.